warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Blongkot dengan NIM 45142301 kelas B Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama saya, yaitu mengenai perkembangan anak usia SD. Baik, di sini ada karakteristik anak usia SD. Setiap anak memiliki tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena perbedaan gizi, lingkungan, ras, perlakuan orang tua, kebiasaan hidup, dan sebagainya. Yang kedua itu ada perkembangan intelektual. Yang pertama itu ada perkembangan kognitif, yaitu berpikir secara logis mengenai sesuatu. Yang kedua itu ada berpikir operasional, yaitu berpikir secara abstrak, tes hipotesis, dan mengerti tentang kemungkinan. Yang ketiga itu ada konservasi, yaitu mampu mengenal atau mengetahui bahwa suatu objek atau benda tidak ditambah atau dikurangi. Baik, yang ketiga itu ada perkembangan emosi. Yang pertama itu ada perkembangan emosional, yaitu lingkungan, sikap orang tua, jenis kelamin, pergaulan, dan keadaan ekonomi. Yang kedua itu ada masalah emosional, yaitu gangguan, kecemasan, takut sekolah, atau depresi. Yang ketiga itu ada kematangan sekolah, yaitu mandiri, membedakan salah dan benar, bersosialisasi, dan membangun hubungan emosional. Baik, yang keempat itu ada stres. Stres diakibatkan oleh penyakit, frustasi, ketidakhadiran orang tua, keadaan ekonomi orang tua, keamanan, dan kejadian dalam hidup. Yang kelima itu ada perkembangan sosial, yaitu kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, penerimaan lingkungan, dan berbagai pengalaman yang positif. Yang keenam itu ada pengembangan bakat. Yang pertama itu ada metode, yaitu memperkaya anak dengan berbagai macam pengalaman, pemberian motivasi, pujian, dan hadiah. Yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada motivasi, nilai atau value, konsep diri. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua saya, yaitu mengenai masalah-masalah belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal, siswa dibatasi dengan faktor inteligensi maupun faktor eksternal siswa. Baik, yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi masalah belajar. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, kemampuan mengolah bahan belajar, kemampuan menyimpan, peroleh hasil belajar, kemampuan menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi. Yang kedua itu ada faktor eksternal, yaitu guru sebagai pembina belajar, sarana dan prasarana sekolah, kebijakan penilaian lingkungan sosial siswa di sekolah, kurikulum di sekolah. Baik, selanjutnya yaitu ada cara menentukan masalah belajar. Yang pertama itu ada pengamatan perilaku belajar, yaitu menyusun rencana pengamatan, memilih siapa yang akan diamati, meliputi beberapa orang siswa. Yang kedua itu ada tes hasil belajar, yaitu untuk mengetahui hasil belajar sekiranya perlu dijadikan tes untuk mengukur tingkat keberhasilan. Baik, yang terakhir itu ada analisis hasil belajar, yaitu merencanakan analisis mulai sejak awal semester, sejalan dengan desain instruksional, merencanakan jenis-jenis pekerjaan siswa, merencanakan jenis-jenis kegiatan ujian dengan alat evaluasi, mengumpulkan hasil belajar siswa, mempertimbangkan tingkat kesukaran bahan ajar bagi kelas. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang ketiga saya, yaitu mengenai perbedaan perkembangan anak usia SD. Di sini ada kebutuhan anak usia SD. Yang pertama itu ada perbedaan karakter. Yang pertama ada perbedaan fisik, yaitu ada ras, nutrisi, jenis kelamin, dan kesehatan. Yang kedua itu ada intelektual, yaitu ada gen, pengaruh orang tua dan guru, lingkungan, dan motivasi belajar. Yang ketiga itu ada moral, yaitu ada lingkungan keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Atau guru membuat perbedaan pada perkembangan moral anak. Yang kedua di sini ada kebutuhan anak usia SD. Yang pertama itu ada kebutuhan jasmaniah, yaitu makanan dan minuman yang bernutrisi, rasa aman, dan disiplin. Yang kedua itu untuk memiliki, yaitu teman, kelompok bermain, dan benda-benda kesayangan. Yang ketiga itu ada kasih sayang, yaitu disayangi dan menyayangi.
Baik, yang terakhir itu di sini ada peranan guru dalam meningkatkan motivasi. Yang pertama itu ada pembangkit semangat, yang kedua itu ada memberikan harapan yang realistis, yang ketiga itu ada memberikan insentif, yang keempat itu ada memberikan pengarahan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat saya, yaitu mengenai perkembangan anak usia menengah. Di sini ada karakteristik anak usia menengah. Yang pertama itu ada pertumbuhan fisik. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada kondisi sosial ekonomi, kesehatan, keturunan, dan nutrisi gizi. Yang kedua itu ada perkembangan seksual, yaitu ditandai dengan munculnya ciri-ciri kelamin, primer atau alat reproduksi, dan sekunder. Lanjut, yang kedua itu ada perkembangan intelektual terbagi menjadi dua juga. Yang pertama itu ada berpikir operasional, yaitu mampu melihat kemungkinan, berpikir ilmiah, memadukan ide-ide logis. Yang kedua itu ada intelektual, yaitu memiliki kemampuan mengingat informasi dan keterampilan memproses informasi. Yang ketiga itu ada pemikiran sosial, politik, dan moralitas, yaitu perkembangan pemikiran sosial dan moralitas nampak pada sikap berkurangnya egosentrisme. Dan yang keempat itu ada pemikiran agama dan keyakinan, yaitu keyakinan terhadap suatu ajaran agama didasari oleh pemikiran-pemikiran yang lebih rasional. Dan yang terakhir itu ada perbedaan individual atau fisik dan psikis. Yang pertama ada fisik, yaitu kondisi sosial ekonomi, kesehatan, keturunan, nutrisi, dan gizi. Yang kedua itu ada kepribadian, yaitu ada keluarga, teman, sekolah, atau guru, dan lingkungan. Dan yang ketiga itu ada inteligensi, yaitu ada gen, pengaruh orang tua dan guru, lingkungan, dan motivasi belajar. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima saya, yaitu mengenai perkembangan usia dewasa. Yang pertama itu ada pertumbuhan fisik, yaitu bergantung pada kebiasaan hidup, pola hidup, aktivitas, pemeliharaan kesehatan, kondisi sosial ekonomi, dan nutrisi. Baik, yang kedua itu ada perkembangan moral, yaitu pada masa dewasa berlangsung pengalaman moral. Melalui pengalaman moral, orang dewasa mengubah pemikiran-pemikiran moral menjadi perbuatan moral. Dan yang ketiga itu ada karir, yaitu belajar merupakan tuntunan dan karakteristik utama dari masa anak dan remaja. Maka bekerja merupakan tuntunan dan karakteristik utama dari masa dewasa. Dan yang keempat itu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu ada kekuatan fisik, yaitu pola hidup, aktivitas, pola makan, kesehatan, dan nutrisi. Dan yang kedua itu ada kemampuan motorik, yaitu kondisi fisik dan kondisi kesehatan sangat mempengaruhi kemampuan motorik seseorang. Dan yang ketiga itu ada motivasi untuk berkembang, yaitu terdorong untuk bekerja, memilih pasangan hidup, berkeluarga, bertanggung jawab sebagai WIN, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individual orang dewasa adalah faktor lingkungan, pembawaan, dan pengalaman. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-6 saya, yaitu mengenai hukum-hukum perkembangan. Yang pertama itu ada pengalaman belajar. Yang pertama ada keterlibatan dalam pengalaman belajar merupakan pengaruh yang amat penting terhadap pembelajaran. Dan yang kedua itu ada suasana yang bebas dan penuh kepercayaan akan menunjang kehendak peserta didik untuk melakukan tugas. Dan yang ketiga itu ada pendidikan informal juga dapat memberikan pengalaman belajar yang baik bagi anak. Next, di sini ada hubungan perkembangan dengan pengalaman belajar, yaitu pengalaman belajar seseorang sangat erat kaitannya dengan gaya belajar dan era belajar yang dipengaruhi faktor fisik, emosional, sosiologis, dan lingkungan. Dan yang ketiga itu ada anak berkembang sebagai pribadi yang utuh. Yang pertama itu ada kognitif, yang kedua ada psikomotorik, dan yang ketiga ada afektif.
Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir saya, yaitu mengenai implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama itu ada karakteristik pembelajar usia SD. Anak usia SD suka bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, senang melakukan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, memungkinkan siswa bergerak aktif, bekerja, dan belajar dalam kelompok. Next, yang kedua itu ada karakteristik pembelajaran usia menengah. Yang pertama itu ada mulai muncul ciri pertumbuhan secara primer dan sekunder. Yang kedua itu ada timbulnya keinginan untuk mempelajari bahasa asing. Yang ketiga itu ada senang membandingkan kaidah-kaidah nilai norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Yang keempat itu mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan, dan yang terakhir itu ada reaksi dan emosi masih labil. Next, selanjutnya itu ada implikasi penyelenggaraan pendidikan bagi anak SD. Yang pertama itu ada pembelajaran keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan sehari-hari. Yang kedua itu ada membangun keutuhan sikap terhadap diri sendiri. Yang ketiga itu ada belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. Yang keempat itu ada pengembangan keterampilan dasar. Yang kelima itu ada pengembangan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Dan yang terakhir itu ada mencapai kemandirian mandiri. Next, yang terakhir itu ada karakteristik pembelajaran usia dewasa. Yang pertama itu pada konsep diri. Orang dewasa membutuhkan kebebasan yang lebih bersifat pengarahan diri. Yang kedua itu ada pengumpulan pengalaman yang makin meluas, yang menjadi sumber daya yang kaya dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir itu ada orientasi belajar orang dewasa berpusat pada masalah. Baik, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.